Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita memasuki pelajaran ke-8 dengan judul Memiliki Iman. Ayat intinya terdapat dalam buku Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita tidak pernah mengucapkannya dengan lantang, tapi sering hati kita berkata, Tuhan, kalau Engkau memang ada, tolong beri aku satu tanda. Bukan mujizat besar, bukan laut terbelah, tapi cukup satu doa yang cepat dijawab, satu masalah yang segera selesai. Supaya hatiku tenang, supaya iman kita tidak goyah. Dan seringkali saudaraku, tanpa sadar, kita lebih sibuk menunggu tanda daripada kita percaya kepada Tuhan. Nah, disinilah firman Tuhan hari ini berbicara yang langsung kepada Anda dan kepada saya dan kepada jemaat akhir zaman dan kepada jemaat Laodikia. Hari ini kita tidak sedang mengukur seberapa besar iman kita, tapi iman seperti apa yang Tuhan sedang cari dari kita. Nah, coba kita pelajari hari demi hari. Kita mulai hari Minggu dengan tema, berikan saja saya suatu tanda. Saudaraku, Yesus hidup di tengah generasi yang penuh tanda. Ini artinya zaman Yesus bukan zaman kekurangan bukti tentang kuasa Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan tanda itu? Orang sakit disembuhkan. Ini bukti kuasa Allah atas penderitaan manusia. Orang buta juga bisa melihat. Ini sebagai bukti kuasa Allah atas keterbatasan manusia. Dan orang mati bahkan dibangkitkan. Ini sebagai bukti kuasa Allah atas kematian. Namun Alkitab mencatat, saudaraku, yang mengejutkan kita semua. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta suatu tanda? Markus 8:12. Ini suatu curhat hati Yesus. Yesus tidak pernah marah, saudaraku. Dia tidak pernah berdosa. Tapi masalahnya bukan kekurangan bukti, melainkan ketidakpercayaan hati manusia. Bangsa Israel dahulu bahkan tidak memiliki Alkitab yang lengkap. Tapi hari ini kita memilikinya. Mereka tidak memiliki sejarah panjang, tapi kita hari ini memiliki ribuan tahun kesaksian bagaimana Tuhan tetap setia untuk menyelamatkan kita. Yesus berkata, saudaraku, bahwa semua mujizat dan catatan Injil itu sudah cukup. Makanya Yohanes 20 ayat 30-31 dikatakan, semua itu dicatat supaya kamu percaya. Bahkan pena inspirasi menuliskan, yang mereka perlukan bukanlah bukti lahiriah, melainkan pembaharuan rohani. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 11. Saudaraku, iman sejati tidak menuntut Allah membuktikan dirinya, tapi memilih percaya berdasarkan karakternya. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Senin. Yesus melihat iman kita. Saudaraku yang kekasih, Yesus menilai iman kita bukan dari kata-kata, tapi dari sikap hati kita. Murid-murid ditegur oleh Yesus karena iman mereka kecil. Anda bisa baca dalam Markus 4 ayat 40. Perempuan Kanaan justru dipuji karena imannya besar. Matius pasal 15 ayat 28. Dan perwira rohani justru dipuji oleh Yesus karena imannya dewasa dalam Lukas 7 ayat 1-10. Namun Yesus juga menerima iman yang belum sempurna, saudaraku. Kalau saudara baca Markus 9 ayat 24, ada seseorang berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini, kata seorang ayah yang anaknya bisu. Doa seperti ini, saudaraku, tidak ditolak Yesus. Tapi justru iman seperti inilah yang bertumbuh. Maka oleh sebab itu pena inspirasi menuliskan dalam buku Faith and Works halaman 17, ketidakpercayaan yang dipelihara akan bertumbuh. Tapi iman harus ditanam dan dirawat. Saudara, makanya keselamatan bukan karena kuatnya iman, tapi karena kepada siapa iman itu diarahkan. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Selasa.
dengan tema iman bukanlah perasaan. Banyak orang berkata, saudaraku, saya tidak punya iman karena saya tidak merasakannya. Saudara, Alkitab tidak pernah berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Efesus 2:8. Dan bahkan Pena Inspirasi menuliskan dengan tegas, perasaan bukanlah iman. Ini bisa dilihat dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 152. Karena itu saudaraku, iman kita harus tetap berdiri ketika perasaan kita hilang dan lenyap. 2 Korintus 5:7 berkatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi ketika doa belum terjawab saudaraku, ingatlah bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dalam Lukas 18 ayat 1. Dan ketika jalan Allah mungkin buntu atau belum dipahami. Dan ingatlah apa kata Paulus dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak ternilai jalan-jalannya. Jadi saudaraku, iman sejati itu kita harus percaya kepada Allah. Bukan kepada suasana hati. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema contoh-contoh iman. Bila mana kita membaca Ibrani 11, kitab itu tidak mencatat manusia sempurna, melainkan manusia yang tetap berjalan dengan iman. Mereka percaya kepada Allah Sang Pencipta di ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ibrani 11:9 mengatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, makanya iman sejati itu bertumbuh melalui dengan rajinnya kita membaca firman Allah. Roma 10:17. Dan kita berdoa dengan jujur, Lukas 17 ayat 5. Dan keputusan untuk hidup tetap menjadi orang percaya, Filipi 2 ayat 12 sampai yang ke-16. Pena Inspirasi mengatakan saudaraku, dalam buku Step to Christ halaman 60, iman bertumbuh dengan cara kita gunakan. Nah, iman bukanlah ketiadaan atau keraguan, tapi kesetiaan untuk terus berjalan bersama Allah. Itulah arti iman saudaraku. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema iman Yesus. Saudara, Alkitab menggambarkan umat Allah di akhir zaman, yaitu mereka menuruti hukum Allah dan iman Yesus dalam Wahyu 14 ayat 12. Apa itu iman Yesus? Iman Yesus adalah iman yang Yesus miliki dan ia bagikan kepada umatnya. Saudaraku, kalau kita menoleh peristiwa di Taman Getsemani, Yesus berdoa dalam Matius pasal 26 ayat 39. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Lalu apa tanggapan Pena Inspirasi? Ternyata hukum dan Injil harus berjalan berdampingan. Dalam buku Selected Messages, jilid yang ketiga, halaman 172. Jadi berarti iman Yesus, saudaraku, adalah iman yang memilih taat, memilih untuk berserah, dan tetap setia apapun resikonya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Anda bisa baca dalam Matius pasal 26 ayat 39, Yohanes 6 ayat 38, atau Filipi 2 ayat 8, dan Ibrani 12 ayat 2, dan Wahyu 14 ayat 12. Kalau kita membaca Matius 26 ayat 9 dikatakan, ketaatan dan penyerahan Yesus di Getsemani. Itulah iman Yesus. Yohanes 6 ayat 38, hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Filipi 2 ayat 8, ketaatan sampai mati. Ibrani 12 ayat 2, kesetiaan sampai akhir demi sukacita yang di depan. Dan Wahyu 14 ayat 12 adalah iman Yesus sebagai ciri umat Tuhan di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai jemaat Laodikia bukanlah gereja yang miskin tentang pengetahuan. Jemaat Laodikia adalah gereja yang kaya informasi, namun sering kita miskin untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita tahu banyak tentang kebenaran. Kita mengerti banyak tentang ajaran. Kita bahkan bisa menjelaskan iman dengan sangat rapi. Tetapi Tuhan tidak sedang mencari iman, saudaraku, yang hanya pandai berkata, aku tahu. Tapi Tuhan sedang mencari iman yang berani berkata, aku menyerahkan hidupku sepenuhnya ke dalam tanganmu. Inilah iman yang tidak hanya dipahami, tapi dihidupi. Iman yang tidak hanya diucapkan, tapi ditaati. Iman yang tetap setia, bahkan ketika tidak mudah dan tidak nyaman kita menghadapi situasi saat itu. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih, Pena Inspirasi memberikan kita pengharapan yang menenangkan hati. Manusia yang paling lemah pun dapat hidup dalam hubungan dengan Tuhan yang hidup. Dalam buku Membina Keluarga Sehat, halaman 159. Saudaraku, kiranya kita jangan membiarkan iman kita berhenti sampai di pikiran. Tapi biarkanlah iman itu turun ke hati, lalu nyata dalam pilihan hidup kita hari demi hari. Kiranya iman kita bukan hanya dipahami, tapi dijalani dengan taat. Kita berserah dan setia sampai Yesus datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.